Salam. Salve. Baiklah, tiada terasa tibalah waktu kita untuk berpisah. Dari Ketua Panitia, Pak Priyadi akan memberikan refleksi, evaluasi yang kita sudah jalani hari ini. Kemudian dari Panitia, mohon lembar evaluasinya diisi dan segera dikumpulkan. Kemudian silakan duduk sesuai dengan posisinya dan mohon untuk kita bisa tenang. Kita bisa tenang, mohon yang di ujung sana ditutup saja pintunya ya. Pak Priyadi akan memberikan refleksi sedikit. Sekali lagi setelah kita tutup, ingat tadi pesannya, mari 98 orang buat WA grupnya ya. Kita buat ya OMK literasi digital tahun 2023 ya. Sehingga kalian nanti bisa bersahabat terus ya. Dan jangan sampai melupakan momen ini karena tidak semua ya siswa-siswi Katolik tingkat SMP dan SMA yang bisa hadir di tempat ini. Hanya orang pilihanlah yang hadir di tempat ini ya. Jadi ini momen keberuntungan bagi kalian karena kehendak Tuhanlah kita berkumpul. Sekali lagi mohon untuk alat-alat komunikasinya disilentkan dan kita agak mohon kita tenang sedikit. Kita bisa tenang untuk mendengarkan musik yang akan dilantunkan dan juga untuk mendengarkan refleksi dari Pak Priyadi. Mohon untuk menghadap ke depan semuanya. Sekali lagi dimohon minta tolong HP-nya disimpan dulu, disilentkan ya, tidak perlu dimatikan. Silakan duduk bersila ya, agak menjauh dari kawannya ya, supaya ya bersila ya, minimal ada jarak ya. Tangan di atas paha. Mari kita dalam beberapa menit ke depan kita tidak berbicara lagi. Kita fokus. Supaya fokus mungkin memejamkan mata dulu sebentar. Tangan di atas paha. Kita dengarkan iringan musik, lantunan yang membuat kita menjadi teduh dan mampu untuk merefleksikan segala hal yang kita jalani pada hari ini. Mari kita kuatkan kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita tetap tenang, lalu pelan-pelan tarik nafas. Tidak usah sampai didengar oleh orang lain, lalu keluarkan pelan-pelan juga. Kita coba dengar iringan musik. Tidak ada yang bersuara sedikit pun, kita belajar tenang. Kita fokus pada sebuah titik. Dalam hidup ini, kita seringkali mengambil air. Air yang kita ambil terkadang itu bersih, jernih. Terkadang ada keruh. Air yang keruh kemudian kita tenangkan, diamkan sekian jam, maka dia akan jernih. Dalam hidup ini kita hampir tidak punya waktu untuk tenang, hening. Ketika bangun pagi, yang kita lihat, yang kita ambil
mandi, makan, seringkali juga ditemani oleh HP. Sampai sekolah hanya berhenti sebentar, pulang sekolah, berhari-hari kita ditemani oleh digital. Sampai mau penghujung tidur pun kita selalu ditemani HP. Itu merupakan salah satu bagian yang selalu tidak bisa terhindar dalam hidup kita. Kita menjadi sangat tergantung dengan media massa itu, alat itu. Padahal dalam hidup ini ada sisi lain yang kita lupakan, yaitu diri kita. Kita punya akal budi, punya hati, punya perasaan, punya jiwa. Kita lupa bahwa hati kita perlu ketenangan, perlu kehenangan untuk melihat kilas balik tentang perjalanan hidup kita selama ini. Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Terbukti kita diberi kehidupan. Kita bisa bernapas. Kita diberi anggota tubuh yang lengkap. Tidak ada satupun yang cacat dalam hidup kita. Semestinya dengan kesempurnaan yang kita miliki itu, kita bisa mempergunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Bukan hanya sibuk dengan kesenangan diri dalam dunia digital, game dan sebagainya. Tuhan juga memberi napas kehidupan. Tuhan juga telah memberi kesehatan kepada kita. Dan teristimewa juga Tuhan telah mengirim orang tua yang lengkap, yang menemani perjalanan hidup kita sampai saat ini. Mereka sudah berusaha menjadi papa dan mama yang baik. Meskipun terkadang kita membuat mereka kecewa, membuat mereka harus marah, karena kita tidak punya waktu lagi untuk berinteraksi dengan mereka, karena kita lebih sibuk dengan kesenangan dunia kita. Di luar sana ada begitu banyak orang yang cacat, yang yatim piatu, yang kurang kasih sayang. Sementara kita yang ada di sini punya kelebihan dibandingkan mereka. Mari kita coba renungkan tentang kelebihan yang kita punya, lalu kekurangan yang pernah kita lakukan selama ini, yang mungkin seringkali kurang berkenan kepada Tuhan, dan juga seringkali melukai hati orang tua kita. Berapa seringkali orang tua terluka hati kita dengan sikap kita yang tidak menghiraukan nasihatnya, yang membantah, Tuhan Yesus, Engkau tahu hati kami masing-masing. Engkau tahu kami pribadi lepas pribadi, seorang remaja yang sedang bertumbuh, berkembang. Kami ingin sukses nanti di kemudian hari untuk berguna bagi bangsa negara, demi kemuliaan nama-Mu dan demi kebanggaan orang tua kami.
Namun dalam perjalanan kami seringkali digoda oleh berbagai godaan dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Semoga melalui pertemuan satu hari ini kami disadarkan mau kembali, mau sedikit berubah, mau lebih dekat kepadamu, mau juga mendengarkan nasihat, perhatian dan kasih sayang orang tua. Mari sekarang kita coba doakan orang tua kita sebentar dalam hati. Mari kita doakan papa kita. Kamu bayangkan wajah papamu, berapa kali kamu menyakiti dia. Yang pasti papa kita semakin hari semakin tua. Dia tidak selamanya berada di samping kita. Berapa sering kita menyakitinya hatinya. Mari kita juga berdoa untuk mama. Tataplah wajahnya yang makin hari sudah semakin keriput. Berapa sering kita membuat mereka bangga atau justru membuat mereka sedih dan menangis dalam hati. Apakah kita siap kalau suatu saat Tuhan memanggil dia di antara kita, sementara kita masih sangat membutuhkan kehadiran mereka? Apa kita sudah cukup mandiri tanpa mereka? Tuhan bisa memanggil siapapun, termasuk kedua orang tua kita kapanpun. Marilah kita berdoa untuk mama yang tercinta, yang telah melahirkan dan telah membesarkan. Mari kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita, kakak, adik, abang, yang mungkin terkadang kita juga sering membuat mereka jengkel dan terluka. Berdoalah untuk mereka juga. Tuhan Yesus, Engkau tahu hati kami, jamahlah, ubahlah hati kami yang keras, lunakkanlah hati kami, cairkanlah hati kami yang seringkali beku. Sadarkanlah kami, agar kami tahu membedakan mana baik dan buruk, mana benar dan salah. Buatlah kami hati menjadi hati yang rendah hati, orang yang bisa menghargai, menghormati sesama, lebih-lebih orang yang kami cintai, mulai saat ini dan selama-lamanya, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang baik, yang boleh sukses di kemudian hari, sesuai dengan rencana-rencana-Mu dalam hidup ini. Semoga Engkau memberkati semua orang yang kami jumpai, lebih-lebih papa, mama, saudara-saudari kami, sehingga kami senantiasa sesuai dengan rencana-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. dalam nama Bapa dan Putra
Baik. Boleh dihidupkan sebentar lampu. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu kesan-kesan dari SMP dan satu kesan dan kesan dari SMA. Saya persilakan. Atau SMA atau SMK, silakan. Ada? Dari SMA yang laki-laki, saya kasih ciri khasnya tingginya 170 cm. Yang merasa 170 cm, coba berdiri dulu. Di atas 170 cm, ayo berdiri. Kemudian berat badannya di atas 85 kilo. Silakan. Ya, baik. Mari kita kasih tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Silakan memberikan pesan dan pesan. Siap. Salam. Salam. Perkenalkan, nama saya Yandra dari SMK SMPI Pontianak. Saya akan memberikan pesan dan pesan tentang acara ini hari ini. Pesannya adalah baik Pak, untuk bagi para panitia dengan penyelenggaranya sudah bekerja dengan cukup baik. Dengan makanannya tuh enak. Jujur. Dengan acara dengan selingan tadi yang diadakan oleh Bapak Priyadi. terima kasih tadi atas hiburannya agar membuat kami tidak ngantuk tadi. Dan sekian pendapat saya. Tidak apa? Tidak hancur. Tidak ngantuk Pak. Tidak ngantuk. Tidak ngantuk Pak. Hanya tidak ngantuk ya. Ya. Jadi maknanya hanya tidak ngantuk. Semangat juga lah Pak. Dan sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Baik. Sekarang dari SMP. SMP ini yang mungil orangnya. Ya, silakan menggunakan baju kotak-kotak. Ya. Ayo, siapa yang merasa SMP menggunakan baju kotak-kotak? Ayo. Tidak ada kah? Cewek SMP menggunakan baju kotak-kotak. Ayo. Ya, silakan. Kotak-kotaknya harus jelas ya. Oh, SMA berarti salah sasaran. Yang SMP berarti ya, kalau begitu SMP ini harus yang berbaju merah, berkacamata, yang mau jadi suster. Ya, silakan. Dari lingkungan Pak Priyadi langsung. Ya, silakan. Ya, kita tepuk tangan untuk kawan kita. Perkenalkan, nama saya Josi dari SMP 13. Ya. Untuk pesan dan pesan pada acara hari ini, untuk panitia dan seluruh teman-teman semua dapat bekerja sama dengan baik dalam acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Juga Menyedihkan, menyenangkan, membosankan. menyenangkan. Oh, menyenangkan. Besok masih mau? Kalau besok masih mau jadi SD. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Yosi. Demikianlah pesan dan kesan dari kawan-kawan kita. Selanjutnya kembali saya serahkan kepada Ketua Panitia Pak Priyadi untuk menutup acara ini sekaligus memberikan sambutan dan juga menutup acara secara resmi. Waktu dan tempat disilakan.
Baik, terima kasih kepada Pak Penyuluh Agama Katolik Riau, Pak Yakobus, Penyuluh Agama Katolik Kota Pontianak. Dan saya mungkin ada yang belum kenal, nama saya Bagus Priyadi. Sehari-hari ini pengawas guru agama. Jadi bukan mengawas siswa, tapi mengawas para guru-gurumu. Ya. Kami berdua dengan Pak penyelenggara tadi seharusnya beliau yang menutupi acara ini sore ini, tapi karena dia harus menunggu anaknya sedang dirawat di rumah sakit Antonius karena DBD, maka dia melimpahkan penutupan ini kepada saya. Jadi kita mendoakan juga anaknya semoga cepat sembuh ya. Hari ini penyakit DBD sudah cukup banyak ya, maka harus jaga ya anak ya. Baik, itu yang pertama. Kedua, saya sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Kita beri aplaus untuk kita semua ya. Yang sudah cukup tertib mengikuti acara dari awal sampai akhir ya. Hanya tadi ada sedikit kendala dari sakit perut yang nggak apa-apa, tapi bisa teratasi, syukurlah. Lalu tadi ada kesan bahwa makanan juga mengenakan, syukurlah ya kan. Ya, memang suster tahu selera anak muda. Kalau sudah ayam goreng, ada mie, ada sosis, pasti laku. Tapi kalau dikasih tempe, ikan asin, sayur, pasti tak laku itu. Itu sudah tahu itu ya kan. Memang akhirnya saya lihat nampaknya juga menikmati syukur gitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, salam juga dengan papa dan mamamu, dengan gurumu yang telah mengizinkan kamu ikut kegiatan ini ya. Coba ingat apa yang telah disampaikan oleh para narasumber dari awal sampai akhir. Jangan hanya soal makan, soal ada gamenya, tetapi yang paling penting adalah makna untuk hidupmu. Apa artinya kegiatan yang diselenggarakan, yang bayangkan ya. Di luar itu kalian itu harus bayar. Di sini tak perlu bayar, dikasih makan, dikasih minum, mungkin pulang ada dikasih uang transport mungkin. Ya kan? Bayangkan. Ya tak mau nanti kasih bapak aja ya. Gitu ya. Nah, ada yang tanya apa ini? Surat cinta untuk papa dan mama ya. Tapi bukan itu, yang paling penting adalah apa makna yang kalian peroleh, gitu ya. Baik ya. Nah, ini boleh dipakai tetapi ada batas. Jangan sampai tak ada batas ya. Jangan sampai nggak ada waktu berpisah dengan ini. Oke. Semoga acara kita hari ini yang sudah disampaikan dari awal sampai sore ini punya makna bagi hidup, masa depan, dan keberimanan kita. Yang kurang aktif, silakan lebih aktif lagi ya. Yang selama ini jarang berdoa, harapannya setiap hari berdoa. Kalau memang bisa setiap hari misa, luar biasa. Seperti Pak Penyuluh, setiap hari saya belum bisa setiap hari misa. Yang dulu tidak pernah baca kitab suci, ya mulailah baca kitab suci ya. Yang dulu sudah suka membangkang orang tua, sekarang coba kurangilah bangkang orang tua ya. Karena mereka sudah mencintai, mengasihi kita dan membesarkan. Ya. Silakan dipetik makna yang berguna bagi kehidupan kalian. Dengan demikian, Bapak pikir acara kita berjalan dengan baik, maka pada kesempatan ini saya atas nama Pak Penyelenggara akan menutup acara kita bahwa pembinaan siswa-siswi Katolik tingkat menengah sekota Pontianak bersama Yesus Aku Sukses menyongsong era digital segera ditutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tutup dengan doa, nanti Pak Penyuluh yang menutup dengan doa. Lalu habis itu kalian mau usah bubar dulu karena akan ada tanda tangan dengan panitia. Baik. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, gitu ya. Oke. Yang orang tua tadi ditanya jam berapa jemput, sekarang bisa dihubungi nanti ya, suruh jemput sekarang jangan lupa pulang ya. Tapi kita tutup dengan doa dulu ya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada penyelenggara. Baik, terima kasih kepada Pak Priyadi, SAG MPD yang sudah menutup kegiatan ini secara resmi. Atas nama
Kepala Kantor dan Penyelenggara, beliau selaku Ketua Panitia, telah menutup acara ini. Dengan begini, acara ini resmi ditutup. Dan sekali lagi, kami atas nama panitia memohon maaf kepada saudara-saudari, ya, anak-anak kami ini, mungkin dalam pelayanan, tutur kata, mungkin sikap perilaku kami ada yang mungkin kurang mengenakan, kami mohon maaf. Sekali lagi, mari kita menjadi orang muda Katolik yang menjadi pewarta dalam literasi digital ini. Mari kita tutup kegiatan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kami para anak-anak-Mu dapat mengikuti kegiatan pembinaan iman tingkat sekolah menengah ini, baik untuk SMP dan SMA. Semoga iman kami akan Dikau, terutama kepada Tuhan kami Yesus Kristus, selalu menjadi iman yang penuh dengan cinta, karena Yesus telah mencintai kami. Berkatilah kami agar kami menjadi anak-anak yang mencintai orang tua kami. Berkatilah kami menjadi anak-anak yang mampu mewujudkan cinta kasih Allah baik di tengah hidup sekolah kami maupun di tengah keluarga serta masyarakat. Berkatilah kami yang hadir ini, agar materi-materi yang telah diberikan dari pagi hingga akhir ini kami dapat resapkan dalam diri kami. Semoga kami mampu menjadi pribadi yang bertumbuh dalam iman akan Yesus Kristus dan menjadi pribadi yang berguna bagi gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Kami telah melaksanakan kegiatan ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami agar kami selamat sampai ke rumah kami masing-masing dan dapat mewartakan apa yang telah disampaikan di tempat ini untuk menjadi acuan bagi kami berliterasi digital yang baik dan benar dan menggunakan teknologi seturut kehendak-Mu demi memuliakan nama-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Salve.